Nah, ini yang namanya harta itu punya kemampuan untuk menjaga harga diri kita. Itu. Harta punya kemampuan untuk menjaga harga diri kita. Ada hadis Nabi menyampaikan, wa ma waqa ar-rajulu bihi irdahu fahuwa shadaqatun. Harta yang oleh seseorang digunakan untuk menjaga irdahu, menjaga harga dirinya, fahuwa shadaqah, itu adalah sedekah. Berarti Syekh Abu Hasan Asyadzili yang selalu berpakaian mewah, yang selalu berpenampilan mewah, selalu tampil kaya, jadi sedekah apa enggak? Iya. Iya, menjadi sedekah ini loh. Itu loh. Karena hal-hal yang seperti itu, kita itu menjaga value diri kita, betul, itu adalah sedekah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa. Kita ketemu lagi di channel kita ya, di channel saya Muhammad Nurul Banan. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membicarakan yang namanya harta itu ketika kita gunakan untuk menjaga harga diri kita, maka itu termasuk sedekah. Jadi kalau kita ingin sedekah, itu kita gunakan harta kita, namun untuk menjaga self-esteem kita, untuk menjaga harga diri kita. Ini yang kemudian disebut sebagai wiqayatul irdi wal muru'ah. Untuk menjaga harga diri, untuk menjaga nilai diri agar kita itu tidak disampahkan, agar kita itu tidak diremehkan. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya cut sebentar untuk video kontennya. Saya kembali buka kelas terbaru saya, kelas Training Inner Creator. Kelas Training Inner Creator ini adalah kelas spesial bimbingan menghayal agar kecerdasan daya khayal Anda mengubah finansial dan kualitas hidup Anda. Minat ikut? Ayo daftar. Punya uang modal menghayal. Enak kan? Kelas ini dimulai tanggal 25 Maret 2025. Info selengkapnya cek di deskripsi atau di website gusbanan.com. Begini. Saya pernah membaca di kitab Ihya Ulumuddin, itu juz 3 kalau nggak salah. Itu diceritakan seorang waliullah di mana derajatnya ini bukan wali sembarangan, bukan waliullah sembarangan. Dia termasuk qutbul aulia, termasuk golongan para wali kutub. Kalau dalam spiritual Islam itu kan setiap masa itu selalu ada wali kutubnya. Dan wali kutub itu kalau tidak salah cuman ada 4. Itu ya. Nah, dalam kisah yang disampaikan Ihya Ulumuddin ini menceritakan tentang Syekh Abu Hasan Asyadzili. Beliau itu seorang qutbul aulia, termasuk wali kutub. Tapi beliau itu hidupnya super mewah. Asik banget kan? Yeah. Seorang wali, hidupnya kemudian super mewah. Lah iya, diceritakan asisten pribadinya saja itu mencapai 16 orang. Ya mungkin ada yang bertugas cuci mobil, ada yang bertugas memasak, ada yang bertugas mencuci baju, ada yang bertugas mengurus kendaraannya, kayak gitu. Ada 16 orang. Hanya untuk mengurusi beliau seorang loh. Gitu. Dan memang Syekh Abu Hasan Asyadzili ini beliau penulis hizib Nasor. Ya, penulis hizib Nasor, beliau juga penulis hizib Bahr. Ini kalau di dunia santri itu sudah bukan hal baru ya. Gitu. Nah, penulisnya ini beliau. Syekh Abu Hasan Asyadzili ini orang yang selera hidupnya itu mewah. Betul-betul beliau itu mewah
karena memang sangat menghargai kepada dirinya. Ini diceritakan Syekh Abu Hasan Asyadzili ini, ya pembantunya aja ada 16. Pakaiannya ya suka pakaian yang mewah, kendaraannya suka kendaraan yang mewah, rumahnya juga mewah. Pokoknya semuanya itu serba Mewah. perfeksionis kayak gitu ya, serba mewah. Suatu ketika jamaahnya ini ada yang bertanya kepada Syekh Abu Hasan, Syekh, Anda itu seorang wali, masyhur sebagai seorang wali, kok lain daripada yang lain? Kalau wali-wali yang lain kan memilih kehidupan sederhana, memilih kehidupan gembel dan lain sebagainya, sebagai petapa. Anda ini kok malah menggunakan baju-baju mewah, menggunakan rumah mewah, kendaraan mewah, kehidupan yang mewah. Jawabnya Syekh Abu Hasan ini begini. Ini loh, dengan saya menggunakan baju yang mewah, menggunakan baju yang mahal, ya kalau sekarang mungkin ya yang branded kayak gitu kan. Dengan saya menggunakan baju-baju yang branded, ini baju saya sedang ngomong kepada semua manusia. Ya ayuhan nas, hei manusia. Ana ghaniyun, saya kaya. Fala tarhamuni, maka kalian jangan kasihan sama saya. Kayak gitu. Iya. Karena apa? Yang namanya Syekh Abu Hasan Asyadzili ini seorang tokoh spiritual. Loh, kok kemudian dia berpakaian sederhana, maka orang akan kasihan sama dia. Kasihan banget, yuk kita kasih sedekah dia. Nah itu kan nasib pengemis kan? Iya. Nah, dengan dia itu menggunakan baju yang branded, berarti baju tersebut sedang ngomong ke alam semesta bahwa saya ini kaya, sudah cukup. Kalian jangan kasihan sama saya, sudah. Nggak usah bantu saya sudah kaya, saya sudah cukup. Jangan kasihan sama saya. Karena yang namanya rasa kasihan itu kan yang jualan rasa kasihan siapa? Pengemis. Nah, itu. Yang jualan rasa kasihan itu adalah pengemis. Masa iya seorang tokoh spiritual, bahkan dia itu termasuk tokoh agama, kok kemudian dikasihani seperti pengemis? Ya bukan level lah. Lalu Syekh Abu Hasan Asyadzili ini mengungkapkan lagi. Coba bayangkan, kalau baju saya itu baju yang murahan, kalau baju saya itu baju yang gembel, apa yang dikatakan oleh baju saya ini? Ya ayuhan nas, hei manusia, ana fakirun. Saya orang fakir, saya orang miskin. Farhamuni, kalian kasihan loh sama saya, kasihani saya. Nah ini kan sama saja seperti pengemis. Pengemis, metode yang digunakan adalah jualan rasa kasihan. Makanya pengemis itu sengaja, pasti di rumah punya baju yang bagus. Tapi yang digunakan untuk mengemis pasti baju-baju gembelan. Kayak gitu. Nah, maka mengemis pun ya ada ilmunya. Coba kalau ada pengemis, ya, kemudian apa? Pakai dasi, rambutnya apa ini namanya? Rambutnya glowing, mukanya glowing, ya nggak ada orang yang mau ngasihani. Mereka pasti jualan rasa kasihan. Sampai ada yang tidak cacat, sebetulnya dia itu orang sehat, tidak cacat, pura-pura cacat, pura-pura tangannya buntung, pura-pura kakinya buntung, demi mendapatkan rasa kasihan dari orang lain. Ini. Nah, makanya Syekh Abu Hasan Asyadzili ini lebih mementingkan menampilkan diri dengan hidup mewah, dengan hidup kaya. Karena apa? Fala tarhamuni, supaya manusia tidak kasihan kepadanya. Kayak gitu. Lah, karena memang yang namanya orang kalau terus-menerus memberikan energi kasihan kepada orang lain dalam jangka waktu yang lama, ini orang yang kasihan itu akan mencapai rasa capek. Contohnya kayak gini. Seorang adik kaya raya. Kemudian, karena saking pedulinya si adik kepada kakak-kakaknya yang miskin, dia itu akhirnya apa? Selalu membantu kepada kakak-kakaknya. Nah,
ketika bantuan tersebut diberikan dalam jangka waktu yang lama, rasa kasihan, membantu tapi dipicu rasa kasihan. Dalam waktu yang lama, ini si adik yang kaya ini lama-lama merasa jenuh, lama-lama merasa capek. Jadi orang itu kalau kemudian sudah jualan agar dirinya itu dikasihani oleh orang lain, itu ujung-ujungnya nanti orang yang mengkasihani, kalau sekali dua kali mungkin tidak masalah. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, orang yang mengkasihani ini, dia itu akan merasakan capek, merasakan jenuh sendiri. Akhirnya ya pelan-pelan dia mencoba ambil jarak, ambil jarak kayak gitu. Ini. Maka seseorang kalau dia itu kondisinya dalam posisi yang lemah, berhadapan dengan orang yang lebih kuat, atau kemudian ada orang yang miskin berhadapan dengan orang yang kaya, kok si orang miskin ini dipicu oleh rasa butuh agar dibantu oleh yang kaya, ini pasti dia itu akan bersikap asor. Asor itu akan bersikap merendahkan diri. Ini resikonya orang cari kasihan. Itu pasti akan merendahkan diri. Coba saja sekali-kali, kalau bisa dieksperimenkan ya. Kalau ada pengemis minta-minta sama kita, kemudian kita jawab yang agak nyelkit. Contohnya, kerja sih kenapa? Kayak gitu loh, agak nyelkit. Pasti si pengemis ini akan berusaha keras untuk tetap asor, untuk tetap rendah diri. Gitu. Atau mungkin kayak gini, ada orang datang ke rumah kita, minta hutangan. Dia, supaya kepentingannya itu disukseskan untuk mendapatkan hutangan, maka orang ini pasti akan berusaha keras untuk selalu mengalah, selalu menerima apapun yang disampaikan oleh orang yang dimintai hutangan. Apa? Iyalah, iya memang begitu, iya. Berdamai terus dengan omongan-omongan yang sekalipun itu nyelekit. Kayak gitu loh. Kenapa dia itu mencoba berdamai, mencoba untuk merendahkan diri? Karena dia itu dalam posisi lemah, butuh kepada orang lain. Makanya orang yang kemudian memasang rasa kasihan kepada orang lain, ini justru energinya itu energi yang sangat rendah. Akhirnya dia itu dipaksa oleh mekanisme alam semesta untuk hidup rendah diri. Nggak bisa gagah, itu nggak bisa. Gitu. Maka kalau ada orang kok kemudian mencari kaya dengan cara merendahkan diri, ya ini model-model orang yang mencari rezeki dengan jalan dikasihani. Lah, Syekh Abu Hasan Asyadzili itu ya, beliau itu orang yang sadar dengan kekayaan. Beliau sadar kaya. Makanya beliau sangat menjaga harga dirinya, sangat menjaga value dirinya di depan uang. Beliau enggan, jangan sampai saya dikasihani oleh orang lain. Karena itu kemudian saya tampil kaya. Ini ya, saya tampil kaya. Beliau itu akhirnya tampil kaya. Nah, ini yang namanya harta itu punya kemampuan untuk menjaga harga diri kita. Itu. Harta punya kemampuan untuk menjaga harga diri kita. Ada hadis Nabi menyampaikan, wa ma waqa ar-rajulu bihi irdahu fahuwa shadaqatun. Harta yang oleh seseorang digunakan untuk menjaga irdahu, menjaga harga dirinya, fahuwa shadaqah, itu adalah sedekah. Berarti Syekh Abu Hasan Asyadzili yang selalu berpakaian mewah, yang selalu berpenampilan mewah, selalu tampil kaya, jadi sedekah apa enggak? Iya. Iya, menjadi sedekah itu loh. Karena hal-hal yang seperti itu, kita itu menjaga value diri kita, betul, itu adalah sedekah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Itu.
Lah iya Bang, kita seumpama ya sedang bergaul dengan orang-orang kaya. Lalu apa? HP-nya HP yang pokoknya udah setengah sekarat. HP kentang. Kayak gitu ya. Itu RAM-nya cuma 6 ya gitu kan. Kemudian sudah pecah-pecah bergaul dengan orang kaya. Lah, kita akan menemukan harga diri kita enggak? Tidak. Tidak. Apalagi ketika seseorang itu sudah memiliki profesi tertentu. Itu. Entah dia itu kemudian menjadi pengusaha sukses, entah dia menjadi ulama, dan lain sebagainya. Saya merasakan sendiri kok. Dulu saya itu kerap diundang mengisi pengajian. Masih pakai motor. Kayak gitu. Ya biasa lah ya. Yang namanya pengajian dikasih amplop. Begitu saya ganti mobil, saya pakai mobil. Kayak gitu. Ternyata apa? Isi amplopnya itu jadi ganti. Iya. Dulu itu mungkin di angka sekian. Begitu saya datang ke pengajian bawa mobil, di tempat yang sama, amplopnya jadi ganti, isinya loh. Nah ini menunjukkan bahwa nilai jual kita akan semakin tinggi ketika ada perangkat-perangkat harta yang kemudian memfasilitasi kita untuk memiliki, untuk menemukan sebuah harga diri, untuk menemukan sebuah nilai diri. Para pembisnis juga kayak gitu kok. Para pembisnis itu ketika mereka itu punya hubungan bisnis dengan relasi, ya, ini proyek-proyek susah mereka dapatkan ketika mereka itu masih pakai motor. Umpama lah ya, dia seorang pemborong rumah, itu kan biasa kerjasama dengan toko bangunan. Lah belum ada uang. Bisanya dia kemudian ya biasa ngebon dulu, hutang dulu. Misalkan pesen genting, kayak gitu, genteng. Lah, dia pesen genteng belum ada uangnya. Ketika pakai motor, si pemilik toko bangunannya itu ya akan berpikir, loh, dia hutang genteng segini banyak, mau bayar dari mana, wong cuman pakai motor. Tapi begitu datang pakai mobil, wah ini pasti bisa bayar ini orang ini. Karena bawanya juga mobil, udah kasih aja. Pasti beres. Jadi, seorang pembisnis pun seperti itu. Makin dia itu kemudian menampilkan dirinya sebagai orang yang kaya dengan harta, dia mudah untuk mendapatkan relasi, mudah untuk mendapatkan proyek-proyek. Menang trader, dan lain sebagainya. Itu. Dia mudah memenangkan proyek-proyek yang datang kepada mereka. Karena apa? Orang itu percaya, oh dia maju. Ini yang disebut bahwa yang namanya harta itu ternyata punya kemampuan untuk wiqayatul irdi, menjaga harga diri. Itu. Menjaga harga diri. Lah, yang namanya orang ketika bertemu dengan orang lain, ini ya, ini ada angka transaksi yang dia keluarkan dengan orang lain tersebut. Begini ya, orang ketika bertemu dengan orang kaya, kok dia dalam posisi butuh bantuan, ini energinya itu energi menjadi beban bagi orang lain. Contohnya kayak gini, ada orang yang datang ke rumah kita, tapi orang tersebut itu mau membebani diri kita. Datang sudah nggak bawa oleh-oleh, ditambah lagi cari hutangan. Kira-kira kita pengen nendang apa enggak? Iya Gus, ya? mengusir. Kita pengen nendang jadinya. Itu namanya energinya itu menjadi beban bagi orang lain. Tapi beda kalau kita datang ke rumah seseorang, kemudian apa? Kita itu bawa oleh-oleh. Dan oleh-olehnya yang istimewa. Ini pasti apa? Yang punya rumah tidak usah kita cari-cari ridhonya, tidak usah kita cari-cari bagaimana supaya dia itu gembira. Pasti rasa ridho dari si tuan rumah itu sudah hadir sendiri. Kenapa?
Karena si tamu yang datang ini tidak membawa beban, tetapi membawa kebahagiaan. Ini membawa kebahagiaan. Bahkan yang namanya orang, ketika energinya itu masih energi menjadi beban bagi orang lain, itu bisa dipastikan rezekinya itu seret. Ini, rezekinya menjadi seret. Karena apa? Ketika dia itu masih menjadi beban bagi orang lain, itu adalah energi miskin. Tapi sebaliknya, energi kaya itu adalah energi bagaimana kita itu menggembirakan kepada orang lain. Makanya bertamu ke rumah seseorang, orang yang kemudian miskin akan menjadi beban bagi orang lain. Tapi ketika dia itu kaya, datang ke rumah orang lain akan menjadi kebahagiaan, energi, kegembiraan. Ini persoalannya. Itu. Bahkan Masya Allah, menjadi orang yang bahkan Masya Allah, kehidupan ini kadang-kadang ya disebut tidak adil, iya tidak adil. Coba bayangkan, orang kalau dinilai butuh bantuan, itu yang butuh bantuan orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Orang miskin kan? Tapi ketika seorang yang kaya itu mendapatkan musibah, ini karena dia orang dihormati sama orang lain. Orang yang membantu justru malah berbondong-bondong. Saya pernah punya seorang guru yang dia itu memang sangat dihormati karena beliau seorang ulama. Ya kaya raya karena beliau ulama besar. Ketika beliau sakit, tapi sakit menjelang wafat itu, beliau sakit. Ini di kamar beliau banyak sekali yang namanya air putih, air mineral. Di mana air mineral tersebut adalah air-air yang sudah dikasih doa. Jadi banyak sekali tamu yang datang, kemudian siapapun mendoakan. Ini loh, ya siapapun mendoakan. Ini diminum 3 kali sehari, ini diminum segini loh. Semuanya itu berbondong-bondong ngasih bantuan, memberikan doa. Kayak gitu loh. Pokoknya yang bisa, kalau orang Jawa bilang bisa nyuwuk, itu nyuwuk semuanya kayak gitu loh. Nah sementara ketika ada orang miskin yang sakit, yang jenguk paling bawa uang 20.000, amplopnya 20.000. Kalau enggak ya paling gula teh tambah roti hatari. Ini ya, gula teh bawa roti hatari. Beda ketika ada orang kaya yang sakit. Ini yang jenguk, ya Allah, yang jenguk itu amplopnya malah tebal-tebal. Memberikan penghargaan yang paling tinggi. Karena apa? Dia terhormat. Ini, kalau dia terhormat. Lah, sebab ini kemudian orang itu akan respect untuk menolong kepada orang lain. Justru respectnya ketika menolong kepada orang yang lebih kaya, orang yang lebih mulia. Bukan kepada orang yang dikasihani. Ini. Nah, karena ini kemudian kita menjaga diri kita dengan menggunakan harta supaya kita tidak diremehkan orang lain. Ini menjadi sodakoh, menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Disebabkan apa? Ya ini, faktanya orang-orang yang kaya itu justru mereka itu orang yang banyak mendapatkan kepedulian dari orang lain. Kalau orang miskin malah sedikit mendapatkan kepedulian. Kayak gitu. Lah iya Masya Allah. BPJS sudah datang ke puskesmas, disuruh ngurus ini, surat-surat ini, surat ini. Nanti sudah belibet kayak gitu urusannya. Baru datang ke rumah sakit. Di rumah sakit masih ada batasan, sembuh nggak sembuh 5 hari harus pulang. Kayak gitu. Ini mereka nggak pernah dimuliakan. Tapi beda dengan orang yang bisa membayar. Begitu dia sakit, kayak gitu, seret langsung masuk VVIP. Oh ini pasti orang kaya. Susternya langsung cepet-cepet, cek. Dokternya juga, oh itu orang mulia, orang apa berpengaruh. Mereka itu kemudian dengan antusias akan bekerja sebaik mungkin karena dipicu oleh rasa hormatnya ini, kayak gitu. Maka
bagaimanapun yang namanya harta itu punya kemampuan wiqayatul irti, menjaga harga diri kita. Dan ketika kita itu kemudian menggunakan harta kita untuk sadar menghargai kepada diri kita, ini yang kemudian disebut sebagai sodaqah. Wa ma waqa ar-rajulu bihi irdahu fahuwa sodaqah. Harta yang kita gunakan untuk menjaga harga diri kita itu adalah sedekah. Saya juga pernah malam-malam itu tiba-tiba ada tamu datang. Dan tamunya itu sudah ada di depan rumah saya. Tiba-tiba dia nelpon. Tapi mau saya tolak tidak enak. Sebab memang tamu ini adalah sosok orang yang harus saya hormati. Itu harus saya hormati karena posisinya dia ya lebih tua dari saya, kemudian ya memang katakanlah saya posisinya adalah murid. Mau nggak mau saya harus hormat sama dia. Akhirnya walaupun datang jam 1 malam dengan rasa enak banget kayak gitu, saya kemudian menemui. Ternyata di jam 1 malam dia itu minta diantar ke rumah salah satu teman saya. Karena apa? Dia itu membawa salah satu ketua partai di Yogyakarta. Kayak gitu. Satu partai politik di Yogyakarta. Kemudian dia datang ke sini, itu ingin menemui salah satu ketua partai juga. Walaupun partai yang berbeda. Yang di Jogja ini ketua partai PKS, yang di Purbalingga ketua partai PKB. Kayak gitu. Nah kebetulan ketua partai PKB yang di Purbalingga ini dekat sama saya. Jam 1 malam minta diantar ke sana coba. Saya itu tidur paling baru sejam, 2 jam. Itu langsung dibangunin seperti itu. Rasanya jengkel banget. Tapi mau melawan ya ini sosok orang yang harus saya hormati. Akhirnya pura-pura ikhlas mau ngantar. Sebetulnya di hati ya, kayak gitu kan. Saya pura-pura mau ngantar. Ini kan berarti orang kurang ajar kan. Itu kurang ajar sebetulnya, mau jam 1 malam kok saya lagi tidur. Enak banget saya itu. Nah, setelah itu betul, akhirnya saya sampai ke rumah ketua partai yang di Purbalingga ini. Sampai di sana, kemudian si tuan rumah berkenan menemui juga, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Bahkan kedua tamu saya ini ngobrol sampai pagi mungkin. Tapi saya begitu ngantar sudah selesai, saya langsung pamitan pulang karena sudah ngantuk. Kayak gitu. Nah ternyata ketua partai PKS yang dari Yogyakarta ini, kayak gitu, tahu saya pulang, saya pamitan, kayak gitu. Dia mengejar saya ketika saya pulang, ngejar. Kemudian apa? Sesudah dia itu ngejar, menghentikan saya. Nanti dulu Gus. Loh, dia masuk ke mobil, nggak tahu di dalam mobil itu ngapa, saya juga nggak tahu. Nggak tahu-tahu dia keluar mobil, kemudian salaman sama saya. Gus sugeng kondur Gus. Ngomong saya sama saya kayak gitu, sugeng kondur Gus, salaman. Ternyata dia itu kemudian apa? Ngasih amplop. Dan kerasa di tangan saya, ini amplopnya kok tebal ya. Nah ini, amplopnya kok tebal ya. Seketika hati saya itu menjadi ceria, menjadi gembira. Yang tadinya hati saya enak, begitu saya itu kemudian menerima amplop tersebut, itu hati saya jadi gembira. Makanya uang itu bisa menghapus yang namanya kekurang ajaran kita loh. Kita mungkin kurang ajar, tapi kita mampu membayar, itu jadi menggembirakan energinya. Kayak gitu. Maka ini orang yang punya uang dan dia itu kemudian gemar membayar, itu energinya energi menggembirakan orang. Sekalipun mungkin sekali waktu dia itu bikin enak, itu bisa seketika dihapus dengan menggunakan uang. Sama seperti kasus saya itu. Tadinya saya mengutuk, kurang ajar. Begitu, loh ini kok tebal ya? Kayak gitu loh, ini kok tebal ya? Langsung nih, dan saya langsung, ini yang namanya uang itu punya kemampuan untuk untuk energi gembira. Iya, membooster energi kegembiraan seseorang, menghapus kekurang ajaran seseorang. Itu. Nah, ketika kita itu senang menghapus kekurang ajaran kita dengan menggunakan uang, ini akhirnya apa? Kita yang tadinya dikutuk orang, yang tadinya bikin enak hati orang, akhirnya terbalik.
yang tadinya orang yang kita bikin enek itu tidak menghargai, akhirnya dia itu akhirnya menghargai kepada kita. Nah, gitu loh. Nah, model seperti ini yang kemudian harta itu punya kemampuan untuk menjaga harga diri. Dan ingat, apapun yang kita gunakan untuk menjaga harga diri kita, fahuwa sodaqah. Itu adalah sedekah. Itu. Jadi kelakuan dari pejabat partai dari Yogyakarta ini, dia nilainya menjadi sedekah. Karena apa? Dia mampu menjaga harga dirinya, sadar bahwa, oh saya merepotkan orang. Kayak gitu. Saya merepotkan orang. Maka kemudian dia itu membela harga dirinya bahwa saya bukan orang yang merepotkan. Saya bisa membayar. Akhirnya dia kembali berharga di depan saya gara-gara uang. Nah, yang seperti ini namanya wama waqor rajulu bihi irdahu fahuwa shadaqah. Di samping itu Nabi juga menyampaikan dzabbu bi amwalikum an a'radikum. Kalian jagalah harga diri kalian dengan harta kalian. Jadi harta memang berfungsi menjaga harga diri kita. Kita tidak begitu disepelekan oleh orang lain. Karena apa? Nilai tawar kita, value yang kita tawarkan kepada orang lain itu tinggi. Sehingga kita menjadi berharga dengan kita memiliki harta. Itu. Beda dengan energi miskin. Energi miskin itu selalu membebani orang, selalu minta dikasihani orang, selalu merepotkan orang. Ini adalah energi-energi miskin. Kalau kita tidak mampu menghandle, tidak mampu mengeblok dari energi-energi seperti ini, kita akan selalu dalam pusaran energi miskin. Nah, dengan kita punya harta, akhirnya apa? Orang lain akan lebih menghargai kita, dan itu adalah sedekah.